Baik, sebelum kita memasuki kelas, tentunya kita harus menjaga diri terlebih dahulu karena situasi dan kondisi kita sekarang ini masih dalam masa pandemi, sehingga kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Di sini sudah ada wastafel, silakan gunakan dan cucilah tangan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Cut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, agar supaya kelas kita terkondisikan dengan baik, silakan periksa laci kalian dan rapikan meja kalian. Silakan hakim untuk memimpin doa. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak memasuki pembelajaran, Bapak akan absen dulu
Saifullah Hakim. Sevia Nurjana. Sevira Ayuning Distrianti. Hadir. Syifa Fauzia. Hadir. Taliana. Hadir. Wastiri. Hadir. Widiawati. Hadir. Luciana. Hadir. Baik, terima kasih semuanya hadir. Silakan berdiri. Untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, mari bersama-sama kita mengucapkan teks Sumpah Pemuda. Silakan. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, Bapak buka ya kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, terus semangat. Allahu Akbar. Nah, semangat ya. Alhamdulillah masih semangat. Terima kasih. Baik. Dewasa ini seseorang dituntut harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Kenapa demikian? Karena suatu perusahaan itu menuntut kita harus memiliki keahlian tertentu. Maka kita beruntung berada di sini di SMK Negeri 1 Trisi, yang mana sekolah ini adalah mengajarkan kepada kita pada suatu kompetensi tertentu agar supaya ketika kita lulus nanti dapat langsung terserap di dunia usaha dan dunia industri. Maka dari itu, semangatlah terus untuk belajar, pahamilah terus tentang kompetensi yang kalian tempuh, kemudian kuasailah kompetensi yang harus kalian miliki agar supaya ketika kalian mencari pekerjaan akan lebih mudah untuk kalian peroleh. Itu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini, tentu Bapak ingin mengulas kembali materi terkait dengan pertemuan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas tentang perlakuan benih atau pembibitan tanaman buah ya. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, di dalam materi tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak. Salah satunya itu tentang kenapa sih tanaman sebelum ditanam itu harus dilakukan pembibitan dulu. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Taliana barangkali, silakan. Menyediakan bibit yang baik, yaitu sehat, seragam, dan normal pertumbuhannya. Oh itu ya. Jadi kenapa sih harus dilakukan pembibitan? Itu untuk memastikan bahwa tanaman yang akan kita tanam itu memiliki kualitas yang baik agar supaya dapat tumbuh dengan baik. Terima kasih Taliana. Plus untuk Taliana. Masih ingat? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak untuk kalian terkait dengan jenis pembibitan. Ada 2 jenis pembibitan yang dilakukan untuk tanaman. Kira-kira apa saja? Siapa yang mau menjawab? Ya, Syifa silakan. Apa saja? Pembibitan secara generatif dan vegetatif.
generatif dan vegetatif. Jadi itu ya, mau tanaman musiman, mau tanaman tahunan, itu pasti menggunakan dua metode itu, ya, generatif dan vegetatif. Baik, terima kasih, masih ingat. Tepuk tangan untuk Syifa. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Bapak terkait dengan perlakuan khusus pada benih yang harus dilakukan. Apa saja? Kalau tidak salah, Bapak masih ingat ada 3. Siapa yang mau menyebutkan? Ya. Mekanis, kimiawi, dan fisik. Mekanis, kimiawi, dan fisik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, untuk Yiji. Ya. Ya. Baik, Bapak kira semuanya masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu. Kemudian Bapak langsung masuk ke materi kita hari ini. Untuk mengetahui pemahaman awal kalian terhadap materi yang nanti akan Bapak sampaikan, tentu Bapak mengharapkan kalian untuk mengerjakan soal pretest ini dengan waktu 5 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan boleh dikumpulkan. Terima gaji. Terima kasih. Oke. Oke, Bapak rekam. Insya Allah nanti ini akan menjadi evaluasi bagi kita semua. Baik. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penanaman tanaman buah, khususnya pada tanaman buah musiman. Kita lanjutkan. Nah, ini sebelum kita melakukan pembelajaran, tentunya Bapak ingin menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan mengamati, kemudian mengeksplorasi dan berdiskusi, peserta didik mampu melaksanakan yang pertama, seleksi bibit tanaman buah dengan baik dan benar. Jadi kalian nanti akan bisa melakukan seleksi bibit. Pertama. Kedua, pengukuran jarak tanam tanaman buah dengan baik dan benar. Jadi melakukan pengukuran jarak tanam. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan lubang tanam tanaman buah dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita tempuh di hari ini. Baik, sebelum memasuki materi, Bapak mohon izin untuk melepaskan masker ya. Nah, sebelum memasuki materi, Bapak ingin mengajukan sebuah pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan bahwa bibit itu siap
tanam? Silakan, ada yang mau jawab? Ya. Apa? Pertumbuhan sehat. Pertumbuhannya sehat. Iya, betul sekali. Siapa lagi? Wid. Calon batang lurus dan tidak patah. Calon batangnya lurus dan tidak patah. Betul sekali. Siapa lagi yang mau? Ya. Daunnya 2 sampai 3 helai. Daunnya 2 sampai 3 helai. Betul sekali ya. Lagi? Struktur perakaran baik. Struktur perakaran baik. Betul sekali. Apa lagi? Ya, Hakim. Bagaimana? Umur bibit 10 sampai 14 HSS. Umur bibitnya 10 sampai 14 atau misalkan kita umurnya disesuaikan dengan tanaman itu sendiri ya. Baik, terima kasih. Itu sangat luar biasa ya. Terima kasih atas jawabannya. Kita masuk langsung ke bagian pertama, yaitu tentang kriteria bibit siap tanam. Sebagaimana yang tadi telah kalian sampaikan, itu semuanya betul, bahwa beberapa di antara jawaban tersebut memang itu menjadi kriteria agar supaya bibit itu siap untuk dipindah tanamkan. Yang pertama tadi, pertumbuhannya sehat, jelas ya. Kita harus memilih bibit untuk ditanam itu bibit yang sehat tentunya ya, yang sehat, tidak terkena hama ya, bagus, kemudian tidak tidak pendek atau terkena penyakit yang pendek begitu ya. Kalau misalkan orang kerdil, ya betul sekali itu ya. Ya, apa bahasa apa ongol-ongol? Apa? Oh, clover ya, clover ya. Clover itu bahasa orang kita ya. Pertama itu pertumbuhan sehat, betul. Kemudian yang kedua, calon batang lurus dan tidak patah, betul sekali. Jadi batangnya itu harus lurus ya, harus naik ke atas, jangan yang doyong juga gitu. Ya, kemudian juga tidak patah. Kenapa tidak patah? Karena kalau kita menanam yang patah itu kemungkinan besar tidak akan tumbuh. Ya, makanya yang tegak, lurus, kemudian yang tidak patah. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah berdaun 2 sampai 3 helai. Kenapa harus berdaun 2 sampai 3 helai? Karena itu berada pada fase yang lebih tepat untuk kita bisa melakukan kegiatan pindah tanam. Ya, atau transplanting ya kalau bahasa Indramayu Baratnya mah ya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan kita menanam bibit itu lebih dari usianya atau lebih dari 3 daun, itu terlalu tua ya, sehingga kemungkinan besar ketika kita melakukan pindah tanam itu nanti akan layu kemudian mati ya, karena terlalu tua gitu ya. Kemudian selanjutnya, struktur perakaran baik. Jadi carilah bibit-bibit yang memiliki struktur perakaran yang baik, yang kuat, yang dapat mencengkram media persemaian dengan baik. Ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, umur bibit 10 sampai 14 HSS. Tentu terkait dengan usia persemaian itu ditentukan oleh benih yang disemai itu sendiri ya. Ada yang 10 sampai 14 hari baru bisa pindah tanam, ada yang 7 hari sudah bisa pindah tanam. Contohnya seperti melon. Melon itu rentangnya antara 5 sampai 7 HSS. Kalau 10 sampai 14 itu biasanya semangka. Karena semangka lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena dia memiliki kulit yang keras ya. Kalau semangka itu seperti itu. Makanya pertumbuhannya lebih lama. Seperti itu. Baik, kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang jarak tanam. Nah, untuk jarak tanam sendiri ada beberapa hal yang menentukan. Pertama adalah menentukan penanaman yang teratur, jelas. Ketika kita melakukan pengaturan jarak tanam, itu semata-mata untuk mengatur agar supaya tanaman yang kita tanam itu tampak rapih, kan begitu ya? Rapi, bagus gitu. Ya, lempeng. Ya,
beli menyon. Ya, gitu. Bagus gitu. Lurus, rapi, seragam, sama gitu. Seperti itu ya. Teratur ya. Kemudian yang kedua, memengaruhi jumlah tanaman dalam luasan lahan. Jelas, ketika kita bisa menentukan jarak tanam, maka kita bisa mengatur berapa jumlah tanaman yang dibutuhkan dalam satuan luasan lahan. Misalkan 1 hektar, kira-kira dengan jarak tanam 60 kali 50, misalkan berapa tanaman yang bisa kita siapkan. Seperti itu. Ya, jadi itu fungsinya ke sana, ya. Bukan kemana-mana, ya. Seperti itu. Oke. Tentu dalam pengaturan jarak tanam ini ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Nah, kira-kira apa saja? Ada yang bisa menyebutkan satu saja faktor yang menentukan jarak tanam? Ya, Jenis tanaman. Jenis tanaman, betul sekali. Jadi salah satu di antara faktor yang mempengaruhi jarak tanam adalah jenis tanaman itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan kita akan menanam semangka, itu jarak tanamannya atau jarak tanamnya berbeda dengan ketika kita ingin menanam pohon mangga. Kenapa berbeda? Karena kita melihat pohonnya. Kalau misalkan pohon mangga itu kan lebat, gede. Kalau misalkan kita ngatur jaraknya cuma 60 cm, mau kayak gimana? Mau tabrakan daunnya? Ya, nanti tidak bisa seperti itu. Ya. Sehingga dalam hal ini untuk jenis tanaman ditentukan menurut jenisnya, ya. Jadi ada yang musiman. Kalau musiman biasanya yang pendek-pendek, ya, seperti semangka, melon, ya kan, jarak tanamnya juga pendek, antara 50 sampai 60 cm barangkali, gitu. Kalau misalkan yang tahunan biasanya yang pohonnya gede-gede, jarak tanamnya juga jauh, bisa 2 sampai 3 meter, ya, bahkan lebih, karena rimbunnya daun yang dimiliki oleh pohon tersebut. Begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah tujuan penanaman. Jelas, kalau tujuan penanamannya kita ingin mendapatkan buah yang banyak, khususnya pada tanaman musiman, tentu harus kita perkecil jarak tanamnya. Ya, jarak tanamnya diperkecil agar supaya banyak tanamannya, kemudian produksinya juga bisa banyak. Gitu ya. Paham ya? Nah, gitu tujuan penanaman. Kemudian yang ketiga adalah tentang kesuburan tanah. Nah, untuk kesuburan tanah ini, kalau tanahnya subur, boleh kalian perpadat, diperkecil jarak tanamnya, boleh. Ya, tapi kalau misalkan tanahnya tidak subur, gersang, itu ya dijauhkan saja. 3 meter, 5 meter. Karena apa? Kalau terlalu dekat itu berebut. Berebut apa? Berebut makanan. Makanan tanaman apa bentuknya? Nutrisi. Ya, butuh nutrisi, rebutan nutrisinya. Nah, sedangkan ketersediaannya sedikit misalkan, ya harus dipanjangkan, harus dijauhkan antar tanaman. Kalau didekatkan nanti berebut. Adanya satu nanti setengahan. Kalau jauhkan enak gitu kan, dapatnya banyak. Itu yang menjadi faktor kenapa kita harus menentukan jarak tanam. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang jarak tanam dari tanaman semangka dan tanaman melon. Karena Bapak berfokusnya di tanaman musiman, sehingga Bapak ngambil 2 sampel saja, semangka dan melon. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika jarak antar lubang jika menggunakan turus atau para, atau kita biasa menggunakan bahasa ajir, ya, untuk tanaman semangka itu kalau satu baris itu jarak tanamnya adalah 60 sampai 70 cm. Jadi kalau satu baris, jadi satu bedengan cuma di tengah saja. Ya, itu satu baris.
Nah, kalau misalkan bentuknya zigzag, 2 baris tapi zigzag, itu jarak antar lubang tanamnya adalah 75 sampai 80. Ya, zigzag begini. Set, 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 set gitu. Ya, paham ya? Sampai atas terus sana. Ya, gitu. Nah, kemudian untuk tanaman melon itu kalau misalkan lebar bedengannya 120 cm, lebar bedengannya ya. Misalkan ini lebar, sana panjang, ya. Nah, lebar bedengannya kalau misalkan 120 cm lebarnya, maka jarak antar lubang tanamnya itu cukup 60 sampai 70 cm saja. Tapi kalau misalkan bedengannya kurang dari 120, ya kan? Kemudian juga ditambah antar bedengan satu dengan bedengan yang lainnya itu kurang dari 60 cm, ya. Atau misalkan kita biasa sebutnya apa? Drainase, ya. Kalau kurang dari 60, maka cukup jarak antar lubang tanamnya itu 50 sampai 60 cm saja. Ya, begitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Lucy. Apabila jarak tanam lebih dari yang ditentukan bagaimana? Oh. Pertanyaannya, apabila jarak tanam lebih dari yang ditentukan, seperti misalkan melon lebih dari 70 cm misalkan, bagaimana? Begitu pertanyaannya? Oke, terima kasih. Bagaimana kalau misalkan jarak tanamnya lebih dari 70? Kira-kira dari kalian dulu lah, ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Luciana? Tidak ada? Boleh enggak? Jawabannya boleh. Boleh. Kenapa boleh? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Mau kurang juga sah-sah saja. Lebih sah-sah saja. Tapi yang harus kita perhatikan adalah pertama, nanti pengaruhnya kepada jumlah tanaman yang akan kita tanam. Pertama itu. Kemudian kedua, pengaruhnya adalah kepada jumlah produksi buah yang kita inginkan. Semakin banyak tanaman yang kita tanam, akan semakin banyak pula jumlah buah yang dapat kita peroleh. Semakin panjang jarak tanamnya, maka semakin sedikit tanaman yang dapat kita tanam. Kan begitu prinsipnya. Maka semakin sedikit pula buah yang kita peroleh. Begitu kira-kira ya. Oke, terima kasih Luciana. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ini materi yang terakhir terkait dengan pembuatan lubang tanam. Nah, di sini Bapak akan menampilkan atau menayangkan sebuah video untuk kalian bagaimana cara membuat alat pelubang tanam, kemudian cara pengaplikasiannya, membuat lubang tanam seperti apa. Silakan kalian simak videonya dengan seksama dan perhatikan dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan siang kali ini. Saya akan melakukan cara membuat alat pelubang mulsa dan cara melubangi mulsa, teman-teman. Nah, ini lahan ini akan kami tanam cabai merah keriting yang kemarin rencananya tidak akan saya pasangi plastik mulsa. Tapi saya pikir ketika tidak dipasang plastik mulsa maka akan kewalahan ketika rumputnya sudah tumbuh. Oleh karena itu akan kami lakukan pelubangan. Nah, caranya kita akan melubangi menggunakan kaleng ini, teman-teman. Nah, ini kaleng ukuran bekas set, ukuran 1 kilo, dan kita lubangi pada bagian bawah. Nah, setelah kita yang sebelah sini kita di lubang, terus kita masukkan ke dalam sekitar 2 cm. Nah, ini sekitar 2 cm. Terus kita berikan
menggunakan besi atau menggunakan aluminium. Ini menggunakan aluminium agar tidak panas. Dan kita lubangi lagi di sebelah sini. Terus kita masukkan lewat dalam. Nah, seperti ini. Nah, itu aluminiumnya kita lewat dalam, terus kita ikat pakai kawat. Nah, di sini ini ada bekas kawat untuk ikatan. Nah, pokoknya dibuat bagaimanapun teman-teman mau membuat, yang penting seperti ini. Terus yang atasnya sedikit kita berikan lubang seperti ini. Ini fungsinya ketika nanti ada arangnya terkena angin, akhirnya arangnya panas. Nah, setelah selesai seperti ini, langkah berikutnya kita akan memberikan cara pembuatan lubang tanam cabai merah keriting. Nah, untuk membuat arangnya kita menggunakan batok kelapa ini teman-teman, agar awet, dan kita bakar terlebih dahulu. Kalau ada minyak tanah sebenarnya bisa langsung diletakkan di sini dan diberikan minyak tanah jadi menyala, tapi kalau saya senangnya dibakar terlebih dahulu, jadi nanti cepat. Seperti ini kita bakar. Nah, setelah api menyala, selanjutnya kita bakar teman-teman. Kita taruh di atasnya seperti ini. Nah, setelah batok kelapa mulai terbakar, kita masukkan ke tempat kaleng ini teman-teman yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini ini untuk mempercepat pembakaran dan sampai benar-benar merah, apinya benar-benar menyala seperti ini. Nah, setelah kita isi penuh seperti ini, dan untuk mempercepat pembakaran, maka kaleng kita bakar seperti ini teman-teman, pada tempat yang kita siapkan tadi, bekas tadi kita untuk membakarnya. Nah, namun sebelum plastik dilubangi, maka kita berikan jarak dulu menggunakan kayu seperti ini teman-teman. Ini jarak paku dari sini ke sini 60 cm. Jadi jika ingin hasilnya lurus, maka dari sebelah sini ke sana kita tarik menggunakan tali. Setelah itu kita cobloskan seperti ini. Ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita cobloskan terus seperti ini. Jadi sampai sana, nanti hasilnya akan lebih lurus. Nah, setelah kiranya sudah panas seperti ini, kita lakukan pelubangan. Ini teman-teman, biar apinya nyala tidak ada masalah. Nah, jadinya akan seperti itu. Kita lebih mudah untuk melubangi. Nah, hasilnya seperti itu. Kita letakkan di tempat yang tadi kita buatkan lubang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terima kasih, cukup sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Cara membuat alat pelubang mulsa dan cara melubangi mulsa. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tayangan terkait dengan bagaimana cara kita membuat alat pelubang tanam dan melakukan pelubangan tanam. Nah, sebelum kita melaksanakan praktik dan menyelesaikan tugas-tugas, tentu Bapak akan membagi kalian dulu menjadi beberapa kelompok. Bapak akan sebutkan di sini, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama
Hakim, kemudian Sevia, Sevira, dan Syifa. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Taliana, Wastiri, Widiawati, dan Luciana. Ya, silakan kalian berkelompok masing-masing. Baik, kalian sudah berada dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tugas pertama yang harus kalian kerjakan adalah membuat jadwal penanaman. Ya. Untuk kelompok pertama, silakan untuk membuat jadwal penanaman tanaman semangka. Kemudian untuk kelompok 2 membuat jadwal penanaman untuk tanaman melon. Ya, ini Bapak berikan lembar kerjanya, silakan kalian isi di lembar kerja ini. Waktunya 10 menit, dipersilakan. Baik, di sini juga Bapak akan melakukan penilaian terhadap keaktifan kalian di dalam kegiatan berdiskusi ini, ya. Pemindahan persemaian. Surat persemaian. Iya, surat persemaian Iya, kan 7 betul. hari. Hari pertama persemaian benih. Iya. Persemaian, Bapak. Iya. Jadi kita asumsikan bahwa persemaian itu sudah siap, tinggal kita memindahkan saja. Namun kita harus memperhatikan juga persemaian pembuatan lubang tanam itu berapa hari persemaian gitu, agar supaya fasenya tepat. Jangan sampai misalkan melon kan 7 hari maksimal nih, ya kan, kemudian kita setelah semaian 7 hari kita baru membuat lubang tanam. Nah, tidak bisa seperti itu, nanti lewat fase, nantinya tidak bisa. Sehingga ketika dia 5 hari kita buat lubang tanam, sehingga besoknya atau lusa di hari ke-7 persemaian itu bisa kita langsung pindah. Gitu. Ya. Sampai pindah tanam. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan untuk sementara kita kumpulkan dulu untuk hasil diskusinya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Untuk penyusunan jadwal penanaman telah kalian laksanakan dengan baik. Kemudian kita masuk ke lembar kerja peserta didik, ya. Jadi sebelum kita melaksanakan praktik, Bapak akan membagikan dulu LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok untuk mempelajari dengan seksama. Nah, Bapak akan sedikit menjelaskan terkait dengan apa yang harus kalian laksanakan di dalam LKPD ini. Jadi nanti sebagai praktek kita akan melaksanakan seleksi bibit, ya. Jadi nanti kalian secara individu akan dipanggil satu-satu menurut absen, ya. Kemudian silakan kalian menentukan mana bibit yang siap untuk ditanam, ya. Minimal 3, ya. 3 misalkan ini. Nah, setelah itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, di dalam kegiatan penentuan bibit siap tanam, di situ Bapak akan melakukan penilaian untuk kalian. Seperti itu, ya. Paham? Oke, terima kasih. Baik, waktu untuk diskusi dan mempelajari LKPD sudah selesai. Sekarang kita saatnya untuk melaksanakan praktik seleksi bibit. Kita ke tempat praktikum. Mari. Sevia. Nah, tugas Sevia di sini menentukan 3 bibit yang siap
tanam, kemudian 3 bibit yang tidak siap tanam. Silakan tunjukkan 3 bibit yang siap tanam. Ini Pak. Ini, terus? Ini. Ya, terus? Satu lagi. Iya. Kemudian bibit yang tidak siap tanam seperti apa? Silakan tunjukkan. Ini. Ya, 1, kemudian ya 2, kemudian oke, ya siap. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Safira. Baik, Safira, silakan Safira tunjukkan 3 tanaman yang siap tanam dan 3 tanaman yang tidak siap tanam. Silakan. Yang siap tanam. Yang siap tanam. Ini. Ya, 1. Ya, 2. Ini. Ya, 3. Terus yang tidak siap tanam? Ini. Ya, 1. Ini nih. Oke, ya, 2. Kemudian Ini apa ceritanya tadi? oke, ya, 3. Nah, kira-kira apa alasannya ini dikatakan tidak siap tanam? Tumbuhnya tuh tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya, beda dari yang lain. Tidak normal ya, Iya. seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Silahkan boleh kembali. Syifa. Baik, Syifa. Silakan Syifa tunjukkan 3 tanaman yang siap tanam dan 3 tanaman yang tidak siap tanam atau belum siap tanam. Yang siap tanam dulu, silakan. Ya, 1, 2, kemudian ya, 3, betul. Kemudian yang tidak siap tanam, belum siap tanam. Ini. Ya, 1, kemudian 2, kemudian ya 3. Nah, Bapak ingin tanya sekali lagi, kira-kira kenapa ini dikatakan sebagai tanaman yang belum siap tanam? Karena belum tumbuh maksimal. Tumbuh maksimal, belum tumbuh ya, karena di sini masih ada cangkangnya atau misalkan daunnya belum mekar maksimal. Itu ya. Baik, terima kasih. Silakan boleh kembali. Taliana. Nah, Taliana diminta untuk menentukan 3 bibit yang siap tanam dan 3 bibit yang belum siap tanam. Silakan mulai dari bibit yang siap tanam dulu. Ini. Ya, 1, Ini. 2, Ini. ya 3. Kemudian yang belum siap tanam yang mana? Ini. Ya, 1, Ini sama 2, ya. Baik, pertanyaan Bapak, kira-kira kenapa yang ini dikatakan belum siap tanam? karena pertumbuhannya tidak bagus. Tidak bagus, belum optimal ya, belum normal gitu seperti. Baik, terima kasih ya. Silakan boleh kembali. Siap-siap. Wastiri. Wastiri di sini diminta untuk menentukan 3 bibit yang siap tanam dan 3 bibit yang belum siap tanam. Mulai dari yang siap tanam dulu, seperti apa? Ini. Ya, 1. Ini sama ini. Ya, baik, terima kasih. Kemudian yang belum siap tanam, yang mana? Ini. Ya, Ini. 2. Kemudian mana lagi? Ini nih. Nih, Ya. baik, terima kasih. Nah, Bapak ingin bertanya dulu nih. Ya, satu hal. Kenapa ini dikatakan sebagai
bibit yang siap tanam. Menurut Wastiri bagaimana? Apa alasannya? Karena Ya karena sudah waktunya tanam, nanti kalau belum nanti kalau kelamaan kan. kalau kelamaan bagaimana? Ya nantinya nggak bagus ya. Nah, sesuai dengan tadi kriterianya itu apa? Pertama, dia tegak, lurus, kemudian tidak patah, ya kan? Kemudian apa lagi? Nah, berdaun Berdaun 2 sampai 3, ya. Helai. Kemudian apa lagi? Hah? Apa lagi? Bagus pertumbuhannya, itu ya. Itu. Lupa Pak. Baik, terima kasih. Silakan bisa kembali. Widiawati. Ya, silakan. Widiawati di sini diminta untuk menentukan 3 tanaman atau bibit yang siap tanam, kemudian 3 bibit yang belum siap tanam. Mulai dari yang sudah siap tanam dulu seperti apa? Ya, 1, 2, kemudian 3. Oke, yang belum siap tanam yang mana? 1, ya, 2, kemudian mana lagi? Nah, 3. Oke, siap. Ya, termasuk juga. Nah, terakhir pertanyaan Bapak untuk Widiawati. Nah, kira-kira kenapa yang ini dikatakan sebagai bibit yang siap tanam? Karena batangnya tegas, lurus, Tegak, dan tidak lurus. patah. Ya, kemudian Berdaunnya sudah ada 3 lebih, 3 helai lebih. iya, kemudian Pertumbuhannya sehat. sehat. Terus, Apalagi? terus Baik. sudah Mungkin secara visual seperti itu yang bisa dilihat. Kalau misalkan akar kita belum bisa karena harus membongkar dulu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Widiawati. Silahkan boleh kembali. Luciana. Nah, baik, Lucy di sini diminta untuk menentukan 3 bibit yang siap tanam dan 3 bibit yang belum siap tanam. Mulai dari yang sudah siap tanam dulu. Kira-kira yang mana? sudah siap tanam. Ya, Kian, ya. Kemudian, lanjut. kemudian, Kiki. ya. Kemudian, ya. Oke. Kemudian yang belum siap tanam yang mana saja? Ya, 1, 2, kemudian mana lagi? Oke, ya, siap. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk Lucy. Kira-kira kenapa yang seperti ini dikatakan sebagai bibit yang belum siap tanam? Kenapa? Karena tidak tegak lurus ya. Betul. Kemudian apa lagi kira-kira? Daunnya layu, tidak sehat lah ya, seperti itu. Baik, ada lagi barangkali? Sudah, itu saja ya. Baik, terima kasih Lucy, silakan bisa kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan praktikum yaitu seleksi benih. Kemudian kita memasuki kegiatan presentasi ya. Presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan mulai dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan jadwal penanaman. Setelah itu dilakukan tanya jawab. Setelah selesai dilanjut kelompok 2. Begitu ya. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jadwal penanaman tanaman semangka
Sebelum lanjut, kita akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sefira Yundestrianti. Nama saya Sevia Nurjana. Nama saya Silva Fauzia. Lanjut. Jadwal penanaman tanaman semangka. Yang pertama, persemaian. Dilakukan dari hari 1 sampai 14 hari. Yang kedua, bedengan. Dibuat 12 hari sebelum penanaman. Yang ketiga, penanaman mulsa dan pembuatan lubang tanam. Dilakukan 13 hari sebelum penanaman. Yang keempat, penanaman hari ke-14. Yang kelima, penyulaman hari ke-15 sampai 16. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Apa yang akan terjadi apabila pembuatan bedengan dilakukan melebihi batas waktu semai? Bibit persemaian akan terlalu dewasa sehingga mengakibatkan pada saat bibit ditanam akan cepat layu dan mati. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi presentasi dari kelompok 1 tentang penanaman tanaman semangka ya. Sangat bagus sekali. Kemudian juga dari pertanyaan kawan yang lain dapat menjawab. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Hebat, bagus gitu. Nah, kemudian setelah itu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jadwal penanaman tanaman melon. Sebelum lanjut ke situ, kami akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Widiawati sebagai moderator. Saya Taliana Tantri. Saya Luciana. Saya Wastiri. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Taliana Tantri. Bismillahirrahmanirrahim. Hari 1 sampai hari ke-7 dilakukan persemaian. Hari ke-5 pembuatan bedengan. Hari ke-6 pemasangan pelubangan mulsa. Dan hari ke-7 penanaman atau pindah tanam dari persemaian ke lahan. Dan hari ke-8 sampai ke-9 dilakukan penyulaman. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan sih, Pak. Apabila tidak menggunakan mulsa, apa yang terjadi? Ya, Luciana silakan menjawab. Boleh, tapi nanti gulmanya tidak terkendali. Ya. Itu yang dapat kami jawab. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi terakhir kelompok 2 telah mempresentasikan terkait dengan jadwal penanaman tanaman melon. Ya, sangat luar biasa. Kemudian juga dapat menjawab dari pertanyaan kelompok lainnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke ya. Sekarang kita simpulkan dari apa yang telah kalian presentasikan. Jadi untuk jadwal penanaman kira-kira tahapannya apa saja? Tadi kalau misalkan Bapak lihat tahapannya ada 5 ya. Pertama mulai dari persemaian, kemudian dilanjutkan dari pembuatan bedengan ya sebelum dilakukan penanaman, kemudian setelah itu pemasangan dan pelubangan mulsa, kemudian apalagi pindah tanam atau penanaman ya, kemudian terakhir penyulaman ya. Tentu penyulaman ini adalah kegiatan yang cukup penting juga agar supaya kegiatan budidaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu ya.
Oke, sebagai kegiatan refleksi, Bapak ingin bertanya terkait dengan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh kalian. Kira-kira dari praktikum yang telah kita lalui bersama, apa yang menjadi kesulitan untuk kalian? Silakan, Widiawati. Menentukan bibit siap tanam dari ukuran. Menentukan bibit tanaman yang siap tanam dari ukurannya. Ya. Barangkali ada yang mau menanggapi, kira-kira apa solusinya untuk mengatasi itu? Jadi untuk mengantisipasi dan mengatasi kesulitan kita untuk menentukan bibit yang siap tanam dari ukurannya, itu kita tidak harus berpatokan pada ukuran, tapi kita harus bisa melihat juga dari kriteria yang lain. Kalau misalkan pendek tapi daunnya lebih dari 2-3, itu bibit yang juga bisa dikatakan sebagai bibit yang siap tanam. Begitu. Baik, pembelajaran kita telah dilaksanakan dengan baik, ya. Pemaparan materi juga sudah dilaksanakan, praktikum juga sudah dilaksanakan. Sekarang saatnya Bapak akan membagikan soal post-test, ya, yang mana soal post-test ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang telah Bapak sampaikan. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal post-test ini, ya. Baik, waktunya sudah selesai, silakan boleh dikumpulkan. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Allah menjadikan semuanya itu yang diciptakan itu semuanya bermanfaat, ya. Termasuk kita dalam melakukan kegiatan belajar. Ya. Jadi apapun yang kalian pelajari itu semuanya memiliki manfaat, ya, entah yang bermanfaat untuk sekarang atau misalkan untuk yang akan datang. Maka teruslah belajar untuk supaya agar kita menjadi orang-orang yang dapat bermanfaat. Ya, terima kasih. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang perawatan tanaman, ya. Sekarang penanaman, minggu depan kita akan belajar tentang perawatan. Sehingga apa-apa yang perlu kalian pelajarilah dulu. Di referensi, boleh dari internet atau dari buku-buku, silahkan kalian pelajari dulu. Nanti pada saat pertemuan kita tinggal diskusi saja. Begitu, ya. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, silakan ditutup dengan doa dipimpin oleh Widiawati. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu tadi yang dapat kita pelajari secara bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bapak akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.